Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Afi, NIM 048, akan mempresentasikan review Jurnal Nasional Termodinamika yang berjudul Konversi Energi Panas Penggerak Utama Kapal Berbasis Termoelektrik. Slide selanjutnya. Termoelektrik. Pada dasarnya, prinsip kerja alat ini sama seperti mesin panas pada mesin diesel maupun mesin bensin. Energi yang ada pada bahan bakar dirubah menjadi tekanan uap yang mampu menggerakkan piston. Prinsip yang sama terjadi pada piranti termoelektrik yang mampu merubah perbedaan temperatur menjadi benda potensial yang dapat mengantarkan arus listrik. Hubungan yang sama juga terdapat pada mesin pendingin, di mana benda potensial dapat menyebabkan perbedaan temperatur pada kedua sisi piranti termoelektrik. Slide selanjutnya. Termoelektrik memiliki dua jenis, yaitu termoelektrik koler (TEC) dan yang kedua adalah termoelektrik generator (TEG). Ya, untuk termoelektrik TEC adalah penerapan dari prinsip efek Peltier yang mengkonversikan energi listrik menjadi panas dan dingin pada kedua sisi Peltier. Termoelektrik ini banyak dimanfaatkan sebagai pendingin CPU, kulkas mini, dan coolbook, serta banyak dari peralatan yang memanfaatkan sisi dingin yang dihasilkan pada Peltier. Untuk yang kedua, termoelektrik TEG adalah penerapan dari prinsip efek Seebeck yang memanfaatkan perbedaan temperatur pada kedua sisi Peltier menjadi benda potensial listrik. Pada prinsipnya antara TEC dan TEG, kedua menggunakan Peltier. Namun yang menjadi perbedaan mendasar adalah ketahanan terhadap menahan panas yang dimiliki TEG jauh lebih besar karena telah dibuat dari bahan yang tahan panas. Slide selanjutnya. Tujuan penelitian yaitu memanfaatkan energi panas buangan mesin penggerak utama kapal sebagai sumber energi terbarukan dengan menggunakan metode konversi energi termoelektrik yang dapat dimanfaatkan dalam sistem operasional kapal yang membutuhkan listrik. Slide selanjutnya. Untuk material dan alat-alat bahan, yang pertama yaitu elemen Peltier. Elemen Peltier adalah merupakan bagian terpenting dari termoelektrik generator. Yang kedua sisinya terbuat dari keramik dan memiliki fungsi sebagai sisi panas dan sisi dingin yang kemudian menghasilkan arus positif dan arus negatif. Elemen Peltier yang digunakan memiliki batasan maksimal tegangan 15,4 volt dan arus 6 ampere yang terbuat dari bahan keramik material alumina yang mampu menahan suhu hingga 138 Celcius. Hal yang kedua yaitu heatsink. Heatsink berfungsi sebagai pengantar panas dari pipa buang mesin ke sisi panas Peltier dan juga dari sisi dingin Peltier kedua udara bebas. Selain itu, heatsink berfungsi sebagai media penyimpanan elemen Peltier yang digunakan agar elemen Peltier tidak bersentuhan langsung dengan pipa buang mesin. Yang ketiga yaitu termometer. Termometer digunakan untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi di heatsink pada putaran mesin tertentu. Kedua sisi heatsink diukur pada sisi panas dan sisi dinginnya. Termometer yang digunakan adalah termometer air yang memiliki batas ukur maksimal 110 Celcius dengan berbahan kaca. Untuk alat yang keempat adalah multimeter, yaitu untuk mengukur besar tegangan dan arus yang terjadi pada Peltier. Arus DC yang dihasilkan elemen Peltier tunggal
dan rangkaian seri dan paralel selanjutnya digunakan untuk menentukan besar daya yang dihasilkan. Slide selanjutnya. Dimensi bahan. Untuk ukuran peltier yang digunakan adalah memiliki panjang 40 mm dan lebar 40 mm yang memiliki ketebalan 4 mm. Dan untuk ukuran heatsink sisi panas memiliki ukuran 14,5 cm dan lebar 2,5 cm. Untuk sisi dingin 15 cm dan memiliki lebar 3,5 cm. Slide selanjutnya. Rangkaian alat pengujian. Pada gambar nomor 1 adalah pipa pembuangan yang dilewati gas buang hasil pembakaran mesin. Pada nomor 2 yaitu heatsink sisi panas dan sisi dingin. Nomor 3 yaitu elemen peltier. Dan yang keempat udara kamar mesin. Untuk yang kelima itu multimeter, dan untuk yang keenam adalah mesin utama kapal. Next. Prosedur. Pengambilan data dilakukan pada 3 kondisi yang berbeda, yakni kondisi peltier tunggal. Pada kondisi ini, sebuah peltier akan diukur besar tegangan dan arus yang dihasilkan pada 4 putaran mesin yang berbeda yang akan mengalami 4 perbedaan suhu. Kemudian kondisi susunan 2 yaitu 2 buah peltier pada susunan seri dan paralel. Penelitian ini juga akan menentukan besar tegangan dan arus yang dihasilkan lebih dari 1 peltier yang kemudian disusun secara seri dan paralel. Hasil dari pengambilan data termoelektrik generator yang menggunakan peltier tunggal berupa besar tegangan maksimal peltier Vmax, arus maksimal peltier, daya, efisiensi maksimal peltier, dan heatsink resistance. Slide selanjutnya. Untuk tabel nomor 1, hasil pengambilan data percobaan pada putaran 1000 rpm. Untuk rangkaian tunggal pada temperatur heatsink sisi panas pada percobaan pertama adalah 58 derajat Celcius dan titik dingin 33 dan menghasilkan tegangan 0,61 volt yang memiliki arus 0,44. Dan pada percobaan kedua dengan temperatur 58 pada titik panas dan titik dingin bertambah menjadi 34,7 yang menghasilkan tegangan 0,70 volt dan memiliki arus 0,52 ampere. Untuk percobaan ketiga untuk titik panas temperatur 58,5 dan sisi dingin 34,7 yang menghasilkan tegangan 0,8 dan memiliki arus 0,53 ampere. Untuk rangkaian seri pada titik panas temperatur percobaan pertama yaitu 58 dan titik dingin 34 yang menghasilkan 2,58 volt dan memiliki arus ampere 0,83. Untuk percobaan kedua temperatur panas 58 dan untuk titik dingin heatsink
adalah 34,4 yang menghasilkan tegangan 2,66 volt yang memiliki arus 0,93. Dan untuk percobaan ketiga, temperatur heatsink panas memiliki temperatur 58 derajat Celcius dan titik dingin 34,6 derajat Celcius yang memiliki tegangan 2,67 dan 1,12 ampere. Untuk rangkaian paralel, pada percobaan pertama, pada titik heatsink panas memiliki temperatur 58 derajat Celcius dan titik dingin 34,6 yang memiliki tegangan 0,64 dan 3,2 ampere. Untuk percobaan kedua, 58 Celcius untuk titik panas dan untuk titik dingin 35 yang menghasilkan tegangan 0,7 dan memiliki arus 3,23 ampere. Dan untuk percobaan ketiga, pada temperatur panas 58,9 dan titik dingin 35,4 yang menghasilkan tegangan 0,77 dan memiliki arus 3,2. Slide selanjutnya. Untuk tabel kedua, hasil pengambilan data percobaan pada putaran 1500 rpm untuk rangkaian Peltier tunggal. Yang percobaan pertama pada titik panas 65 derajat Celcius dan untuk kedua 37 yang menghasilkan tegangan 0,75 dan memiliki arus 0,63 ampere. Untuk pengambilan data kedua pada titik panas 65 Celcius untuk titik dingin 37 yang menghasilkan tegangan 0,74 volt dan arus 0,61 ampere. Untuk pengambilan data ketiga pada titik panas heatsink 65 untuk titik dinginnya 37 yang menghasilkan tegangan 0,76 yang memiliki ampere 0,65. Untuk rangkaian seri, untuk pengambilan data yang pertama untuk titik panas 65 dan untuk titik dingin 37 yang menghasilkan tegangan 2,70 volt dan memiliki arus 1,22 ampere. Untuk percobaan kedua 65 pada titik panas dan pada titik dingin 38 yang menghasilkan tegangan 3,51 dan memiliki arus 1,25 ampere. Untuk pengambilan data ketiga yaitu pada titik panas 66 derajat Celcius, yang titik dingin 38 yang menghasilkan tegangan 3,39 dan memiliki arus 1,27 ampere. Untuk rangkaian paralel, pengambilan data pertama titik panas pada heatsink 65
dan untuk titik dingin 38 derajat Celcius yang menghasilkan tegangan 0,73 dan memiliki arus 4,62 ampere. Untuk pengambilan data kedua, titik panas 65, titik dingin 38 yang menghasilkan 0,71 tegangan dan memiliki arus 4,73 ampere. Dan untuk pengambilan data ketiga, 65 yang pada titik panas dan untuk titik dingin adalah 38, sama dengan pengambilan data kedua, dan memiliki tegangan 0,75 dan memiliki arus 4,75 ampere. Slide selanjutnya. Untuk tabel ketiga, hasil pengambilan data percobaan pada putaran 2000 rpm untuk rangkaian tunggal. Pengambilan data pertama pada titik panas heatsink 73,7 dan titik dingin 42,3 yang menghasilkan 0,78 volt dan menghasilkan arus 0,73 ampere. Pengambilan data kedua pada titik panas heatsink 73,9 derajat Celcius untuk titik dingin 42,5 dan menghasilkan tegangan 0,92 volt dan menghasilkan arus 0,75 ampere. Untuk pengambilan data ketiga pada titik panas 73,7 derajat Celcius untuk titik dingin 42,7 dan menghasilkan tegangan 1 dan memiliki arus 0,74 ampere. Untuk rangkaian seri pada pengambilan data pertama pada titik panas adalah 73,8 derajat Celcius untuk titik dingin 42,7 yang menghasilkan tegangan 3,73 dan memiliki arus 1,70 ampere. Dan pengambilan data kedua untuk temperatur heatsink panas 73,8 untuk titik dingin 42,6 yang menghasilkan tegangan 3,92 dan memiliki arus 1,68. Ya, untuk pengambilan data ketiga pada titik dingin heatsink pada titik panas heatsink 73,8 untuk titik dingin 42,6 yang menghasilkan tegangan 3,85 dan memiliki arus 1,72 ampere. Untuk yang ketiga, rangkaian paralel. Pada pengambilan data pertama pada titik panas 74, titik dingin 43 yang menghasilkan tegangan 0,91 volt dan memiliki arus 5,42. Untuk pengambilan data yang kedua pada titik panas adalah 74, titik dingin 43 yang menghasilkan 0,91 volt dan menghasilkan arus 5,71 ampere. Dan pada pengambilan data ketiga pada titik panas heatsink 74 untuk titik dinginnya 44 yang menghasilkan tegangan 0,97 volt dan memiliki arus 5,6 ampere. Slide selanjutnya. Untuk tabel 4, hasil pengambilan data percobaan pada putaran 2500 rpm untuk rangkaian tunggal pada temperatur 78 titik panas dan titik dingin 45,3 yang menghasilkan tegangan 1,13 dan memiliki arus 0,94 ampere. Untuk pengambilan data kedua 78 pada titik panas pada titik dingin 45,2 derajat Celcius yang menghasilkan tegangan 1,25 dan memiliki arus 0,94 ampere.
Untuk pengambilan data ketiga, pada temperatur 78 titik panas memiliki 78 derajat Celcius dan titik dingin 45,2 derajat Celcius yang menghasilkan tegangan 1,37 volt dan memiliki arus 0,94 ampere. Untuk rangkaian seri, pada pengambilan data pertama, untuk titik panas heatsink 78, untuk sisi dingin 45,2 yang menghasilkan tegangan 3,98 dan memiliki arus 2,5 ampere. Dan untuk pengambilan data kedua, titik panas 78, untuk titik dingin 45,2 yang menghasilkan tegangan 4,01 volt dan memiliki arus 2,15 ampere. Untuk pengambilan data ketiga, pada titik panas heatsink 78, untuk sisi dingin 45,2 yang menghasilkan tegangan 4,01 dan memiliki arus 2 ampere. Dan untuk rangkaian paralel, pada percobaan pertama pada titik panas 78, pada titik dingin 45,3 yang menghasilkan tegangan 1,27 dan memiliki arus 5,8. Untuk pengambilan data kedua, yaitu pada titik panas 78 derajat Celcius, untuk titik dingin 45 yang menghasilkan tegangan 1,31 dan memiliki arus 5,8. Dan pengambilan data ketiga, titik panas heatsink 78 dan sisi dingin 45,6 yang menghasilkan tegangan 1,51 dan memiliki arus 6,01 ampere. Oke, slide selanjutnya. Untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan hasil pengelolaan data di atas, pada putaran mesin 1000, 1500, 2000, dan 2500 rpm diperoleh hasil sebagai berikut. A. Daya yang terkecil dan terbesar yang dihasilkan satu buah peltier dengan perbedaan temperatur sisi panas dan dingin 24 derajat Celcius pada putaran 1000 rpm dan 33 derajat Celcius pada putaran 2500 rpm adalah 0,3 watt dan 1,12 watt. Sebuah peltier untuk mendapatkan daya sebesar 1,12 watt hanya membutuhkan sekitar 70 joule energi panas hasil pembakaran dan mesin. B. Daya yang dihasilkan dua buah peltier disusun seri dengan perbedaan temperatur sisi panas dan dingin masing-masing 24 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 33 derajat Celcius, dan 33 derajat Celcius adalah 2,53 watt, 4 watt, 6,5 watt, dan 8,4 watt. C. Daya yang dihasilkan dua buah peltier disusun paralel dengan perbedaan temperatur sisi panas dan dingin masing-masing 24 derajat Celcius, 28, 33 derajat Celcius, dan 33 adalah 2,2 watt, 3,42 watt, 5,2 watt, dan 7,67 watt. Peltier dapat digunakan sebagai energi alternatif pada kamar mesin, di mana mendatang ini telah dibuktikan bahwa peltier mampu menghasilkan listrik dari pemanfaatan energi panas buang pada penggerak utama kapal melalui hasil percobaan di laboratorium permesinan kapal. Penelitian ini menyimpulkan pada kondisi putaran 1000 rpm, mesin Mitsubishi tipe 4DR50A yang digunakan perbedaan suhu antara sisi panas dan sisi dingin pada peltier tunggal sebagai 24 derajat Celcius dan menghasilkan daya sebesar 0,35 watt. Sedangkan pada putaran 2500 rpm, perbedaan suhu yang terjadi sebesar 33 derajat Celcius dan menghasilkan daya sebesar 1,12 watt. Ini menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan suhu yang terjadi, maka daya dari peltier meningkat. Slide selanjutnya.
Kesimpulan, pada peltier susunan seri, nilai tegangan V lebih besar dari nilai arus I, sedangkan pada peltier susunan paralel berlaku sebaliknya. Dari hasil analisis data, daya yang dihasilkan peltier pada susunan seri lebih besar dibandingkan dengan daya peltier pada susunan paralel, yaitu diperoleh daya terbesar yang dapat dihasilkan peltier adalah 8,4 watt pada kondisi putaran mesin 2500 rpm dan perbedaan suhu sebesar 33 derajat Celcius. Nilai efisiensi maksimal terbesar adalah 1,6% pada putaran 2500 rpm. Berbeda dengan katalog produk peltier tipe TEC yang digunakan, yakni 5%. Hal ini bisa disebabkan banyak hal seperti kehilangan panas, pengaruh luas permukaan penerima panas, tidak tercapainya gradien suhu maksimal, dan masih banyak lagi lainnya. Slide selanjutnya. Untuk keunggulan dan kekurangan. Keunggulan pada jurnal ini mengevaluasi pemanfaatan prinsip kerja peltier pada termoelektrik yang digunakan untuk memindahkan energi panas pada penggerak utama kapal menjadi energi listrik yang menghasilkan maksimal daya pada kondisi putaran mesin 2500 rpm dengan perbedaan suhu 33 derajat Celcius sebesar 1,12 watt, dan susunan dua buah peltier dirangkai seri memiliki daya yang lebih besar dibandingkan susunan peltier secara paralel pada kondisi putaran mesin yang sama, yaitu sebesar 8,4 watt. Dan untuk kekurangan, pada jurnal tersebut skema peletakan termoelektrik pada pipa buang mesin kurang dijelaskan secara rinci sehingga membuat para pembaca akan kesulitan memahami dan dari skema tersebut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.